Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pekan ini Presiden melantik anggota KPU dan Bawaslu yang akan bekerja menyiapkan pemilu serentak 2024. Jadi masyarakat tak perlu ragu terhadap kepastian penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU yang baru pun memastikan tahapan pemilu serentak 2024 akan sesuai ketetapan. Pekan ini, Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Ada 7 anggota KPU serta 5 anggota Bawaslu yang dilantik. Anggota KPU baru adalah Betty Epsilon Idrus, Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Sedangkan anggota Bawaslu yang baru adalah Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Toto Haryono, dan Herwin Jeffler Hilsa Malonda. Presiden menyatakan pelantikan anggota KPU dan Bawaslu menandai tahapan pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak 2024 berjalan sesuai ketentuan. Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Pesta Demokrasi 2024, terutama Pilpres, belakangan menjadi polemik. Muncul suara yang menolak dan mendukung wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden 3 periode. Padahal Presiden Jokowi menyatakan berulang kali patuh pada aturan konstitusi. Bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Jokowi. 2024 akan menandai sejarah baru bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, kita akan melaksanakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara serentak. Pemilu serentak pertama pada 2019 lalu menghasilkan berbagai persoalan, terutama beban kerja bagi petugas pemilihan dalam mengurusi pemungutan suara yang disebut paling rumit sedunia. Pada 2024 nanti, selain pemilihan presiden dan wakilnya, pemilu juga akan memilih 700-an anggota legislatif pusat, ribuan anggota DPRD di 34 provinsi dan 500 kabupaten kota, ditambah 101 kepala daerah. Karena itu, Presiden meminta berbagai aspek penyelenggaraan pemilu dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang.
KPU dan Bawaslu yang baru dilantik langsung berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR. Ketua KPU yang baru berjanji akan memastikan persiapan pemilu 2024 berjalan sesuai tahapan. Kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan. Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi kepentingan politik sesaat. Presiden juga meminta kontestan pemilu untuk berpolitik dengan baik. Dan menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024.